Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, salam kasih Tuhan limpah bagi kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, mari beracara. Nyatakan kebenaran firman-Mu. Buat hati kami terbuka. Jamah kami Roh Kudus pada hari ini. Murnikan hidup kami, singkapkan selubung yang menutupi mata rohani kami, supaya kami boleh melihat kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tempat ini saat ini. Roh Kudus, pimpin kami di dalam merenungkan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi menyanyikan pujian Berembuslah Roh Kudus, dikatakan pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Saya merenungkan pujian tadi, saya diingatkan bahwa ada suatu kebutuhan dari gereja Tuhan. Terlebih lagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kebutuhan apa? Kebutuhan dipulihkan. Dipulihkan imannya. Dipulihkan pengharapannya kepada Dia. Dipulihkan kasih kita kepada Tuhan.
Biarlah pada pagi ini kita mau merenungkan. Kita mau katakan, Tuhan benar ada suatu kebutuhan. Aku perlu dipulihkan. Gereja Tuhan akhir zaman tidak boleh sombong. Tidak boleh berkata, aku sudah cukup. Sudah bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi persembahan luar biasa. Sehingga tidak usah dilawat lagi Tuhan. Biarlah pujian tadi mengingatkan kita. Ada suatu kebutuhan. Dan ini yang menjadi kebutuhan kita yang terus kita doakan. Yaitu pulihkanlah. Jaga hidup kita. Kasih kita, pengiringan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi terang. Benar-benar terang yang bercahaya. Menjadi suratan yang terbuka. Boleh dilihat orang hal-hal yang baik. Yang orang melihat dan akan memuliakan nama Tuhan. Bukan orang melihat tapi mengejek Tuhan. Menghina Tuhan. Karena tingkah laku anak-anak Tuhan yang tidak berkenan. Yang mendukakan Tuhan. Mencoreng nama Tuhan. Pulihkanlah gereja Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah kita melihat suatu kebutuhan. Tuhan, aku perlu dipulihkan. Dan ini menjadi doa kita tiap hari. Sampai kita disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, melalui pujian yang kita nyanyikan tadi, saya diajarkan gereja Tuhan akhir zaman ini harus lebih lagi bergaul karib dengan Roh Kudus. Bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hari-hari yang dilaluinya bergaul. Menyadarkan diri bahwa ada Roh Kudus. Jangan mencuekannya. Hormati dia. Tadi pujian tadi mengatakan, mengajarkan kita. Urapilah. Urapilah. Kalau ada Roh Kudus di sekitar kita, minta, urapilah kami Tuhan dengan minyak yang baru. Sekali lagi dengan minyak yang baru. Bukan minyak yang basi. Bukan pengalaman-pengalaman rohani yang masa lalu. Yang mungkin dahsyat. Ketika kita mendoakan, luar biasa. Ketika kita melayani, luar biasa. Kita berbangga dengan masa lalu. Hari ini, melalui pujian yang kita nyanyikan, kita mau minta urapan Roh Kudus, minyak yang baru, pengurapan yang baru setiap hari. Kita minta, kita butuhkan. Mari kita baca di Mazmur 92 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mazmur mencatat, aku dituangi dengan minyak yang baru setiap hari. Dengan minyak yang baru. Kalau dalam terjemahan King James Version, fresh oil. Minyak yang baru, bukan yang basi. Bukan pengalaman-pengalaman masa lalu.
Kalau kita mengandalkan pengurapan yang lalu, bisa jadi pengurapan itu sudah berkurang. Bisa jadi karena kita tidak menjaganya, hidup kita sudah tidak diurapi lagi. Sudah tidak ada pengurapan lagi di gereja Tuhan akhir zaman ini. Mungkin kita masih melakukan hal-hal perkara rohani, tapi sesungguhnya tidak ada Roh Kudus. Bisa loh, gereja tanpa Roh Kudus secara kegiatan bisa dilakukan, tapi hasilnya tidak ada kekekalan, hanya aktivitas kedagingan saja. Inilah yang kita perlu. Urapilah. Mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Minta setiap hari, urapilah suatu kebutuhan, doa, urapilah kami dengan minyak yang baru. Dan selanjutnya pujian tadi mengajarkan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Setelah diurapi, minta, penuhi hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai penuh, sampai kita mengalami tenggelam di dalam hadirat-Nya setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Pujian ini mengingatkan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hadirat Allah ada di dimensi roh. Sekali lagi saya katakan, hadirat Allah ada di dimensi roh. Hanya dengan sikap hati yang penuh pujian, penyembahan, kita terhubung dengan hadirat Allah yang ada di dimensi roh tersebut. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bergaul dengan Roh Kudus, senantiasa minta diurapi dan dipenuhi dengan hadirat-Nya. Dan yang ketiga tadi, pujian tadi mengajarkan rindu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ini menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Seberapa rindu kita ingin melihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan. Prosentase kerinduan kita ini sangat berdampak. Kita mau melihat atau tidak melihat. Semakin besar kerinduan kita ingin melihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, maka semakin besar pula kita akan dapat melihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan. Karena Tuhan menghargai kerinduan hati kita. Tetapi kalau semakin kecil kerinduan kita, maka semakin kecil pula untuk kita dapat melihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Ini menjadi pertanyaan kita. Dan terlebih lagi, apalagi kalau tidak ada kerinduan
Tidak ada keinginan, kerinduan untuk melihat masa bodoh. Tidak ingin, tidak ada kerinduan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan terjadi di kota kita, di negara kita, di gereja kita. Tidak ada kerinduan. Jangan harap kita akan melihat lawatan itu terjadi. Biarlah ini menjadi peringatan kita semua. Pertama, saya ulangi lagi, ada suatu kebutuhan gereja Tuhan akhir zaman ini. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman ini. Jangan sombong, jangan merasa sudah hebat gereja Tuhan akhir zaman ini. Perlu pemulihan. Dan yang kedua, gereja Tuhan mulai bergaul karib, semakin bergaul karib dengan Roh Kudus. Minta urapi dengan minyak yang baru, dipenuhi dengan hadiratnya senantiasa, memuji Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Dan yang ketiga, rindukan, semakin rindu kita, roh kita berseru-seru kepada Tuhan, rindu melihat lawatan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Yuk kita nyanyi pujian ini sekali lagi Bapak Ibu, dan masuk dalam hadiratnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami. Haleluya. Jadilah kehendak Tuhan atas gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.